Halo para pecinta Timnas Indonesia, balik lagi bersama Timnas Clip. Dan langsung aja simak berita terbarunya ya, let's go! Hasil drawing kualifikasi Piala Asia U20 2027 hari ini, Kamis, tanggal 28 Mei 2026, Timnas Indonesia menempati grup F bersama Australia, Malaysia, dan Laos. Jadwal kualifikasi Piala Asia U20 2027 akan digelar pada 25 Agustus hingga 6 September 2026. Garuda Muda akan bertemu 3 tim dari regional AFF dan akan bermain di Laos. Format kualifikasi Piala Asia U20 2027 menggunakan sistem single round robin. Nantinya, 8 tim juara grup dan 7 runner-up terbaik berhak lolos ke Piala Asia U20 2027 di Cina. Timnas Indonesia U20 asuhan pelatih Nova Arianto mengusung misi lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 nanti. Kejuaraan ini juga akan menjadi ajang kualifikasi menuju Piala Dunia U20 2027 di Azerbaijan dan Uzbekistan. Ini menjadi tantangan berat, sekaligus peluang bagi skuad asuhan Nova Arianto untuk putaran final yang akan digelar di China pada tahun 2027 mendatang. Penempatan di grup H bersama Australia, juara bertahan, Malaysia, dan Laos membuat persaingan cukup seimbang, namun tetap menantang. Laos sebagai tuan rumah grup kemungkinan besar akan menjadi lawan yang relatif lebih mudah. Sementara Malaysia adalah rival ASEAN yang selalu memberikan perlawanan sengit. Di sisi lain, pertemuan dengan Australia akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Garuda Muda. Australia yang menjadi juara Piala Asia U20 2025 akan menjadi lawan terberat Indonesia di grup H. Kini, dengan persiapan yang lebih matang di bawah pelatih Nova Arianto, Garuda Muda diharapkan bisa menunjukkan perkembangan signifikan. Setelah ini, Timnas Indonesia akan memanaskan mesin perangnya lebih dulu pada ajang Piala AFF U19 yang digelar di Medan, 1 hingga 14 Juni mendatang. Islam Slimani bukanlah nama sembarangan di kancah sepak bola internasional. Penyerang berpostur jangkung ini sangat terkenal saat bersinar bersama raksasa Portugal, Sporting CP, serta pernah merumput di kompetisi paling ketat di dunia, English Premier League, bersama Leicester City. Di level internasional, Slimani bahkan masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Timnas Aljazair, dengan koleksi 45 gol dari 104 penampilan. Keunggulan utamanya terletak pada ketajaman insting mencetak gol dan kekuatan duel udaranya yang mematikan. Peluang Bali United untuk mendaratkan bintang top ini terbuka sangat lebar. Slimani berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan klub Liga Super Rumania, CFR Cluj, resmi berakhir pada Mei 2026. Statusnya yang bebas transfer, Bosman, membuat manajemen Serdadu Tridatu tidak perlu mengeluarkan biaya kompensasi transfer ke klub lain. Kabar ketertarikan Slimani bermain di Indonesia turut dikonfirmasi oleh perwakilannya. Agen Slimani asal Prancis secara terbuka menyatakan bahwa sang pemain sangat antusias dengan ide bermain di Liga Indonesia dan tertarik untuk membela tim besar seperti Bali United. Daya tarik Liga Sepak Bola Indonesia rupanya berhasil memikat sang legenda. Meski rumor ini telah membuat supporter setia Bali United, Semeton Dewata, sangat antusias, pihak manajemen klub memberikan tanggapan yang tenang. Media officer Bali United, Alexander Mahaputra, menyatakan bahwa hingga saat ini kabar tersebut masih sebatas rumor transfer dan belum ada pengumuman resmi mengenai perekrutan pemain baru. Rahnar Oratmangun santer dikabarkan menjadi buruan utama Garuda Yaksa FC untuk mengarungi kompetisi BRI Super League musim depan. Kabar ini tentu langsung menjadi sorotan hangat di kalangan pencinta sepak bola nasional. Mengingat nama besar Rahnar sebagai pilar andalan Timnas Indonesia, kedatangannya diyakini tidak hanya akan mempertajam lini serang tim, tetapi juga akan memberi dampak luar biasa bagi popularitas Garuda Yaksa FC di tanah air. Saat ini,
Pemain berusia 28 tahun tersebut masih terikat kontrak dengan klub Liga Pro Belgia, FCV Dender. Namun, menilik performa klubnya yang sempat terancam degradasi di akhir musim kompetisi Eropa, peluang ex-pemain FC Groningen itu untuk mencari tantangan baru di Asia sangat terbuka lebar. Bagi Garuda Yaksa FC, mendatangkan pemain sekaliber Ragnar adalah strategi brilian untuk segera membangun fondasi tim yang kompetitif di kasta tertinggi. Proses negosiasi dan transfer ini diperkirakan akan terus memanas menjelang bursa transfer resmi dibuka. Mari kita nantikan, apakah Ksatria Garuda mampu menyelesaikan kepindahan bintang timnas Indonesia tersebut dan menjadikannya rekrutan megah untuk musim depan. Pelatih timnas Indonesia U19, Nova Arianto, telah menentukan nama-nama pemain yang bakal berjuang mengarungi Piala AFF U19 2026. Menjelang keberangkatan, Nova Arianto telah mencoret 3 nama pemain. 3 pemain ini harus tersingkir dari proses seleksi, lantaran timnas Indonesia U19 hanya bisa mendaftarkan 23 nama untuk Piala AFF U17 2026. Menariknya, salah satu nama di antaranya merupakan pemain diaspora. Sosok yang dimaksud ialah Igor Arung Bumi Sanders. Dia harus tersisih dari persaingan bersama 2 pemain lokal lainnya. Dengan demikian, kini skuad Garuda Muda masih memiliki 6 pemain diaspora menuju Medan, Sumatera Utara. Sudah ada 3 nama pemain yang keluar dari skuad. Ada Fahri, Igor, sama si Aliano. Berarti total diaspora ada tinggal 6 ya yang ikut bergabung, kata Nova Arianto kepada bola.com, Kamis 28 Mei 2026. Nova Arianto merasa puas dengan progres pesat yang telah diperlihatkan anak asuhnya selama melaksanakan pemusatan latihan atau training camp, TC, di Yogyakarta. Apalagi, Timnas Indonesia U19 juga telah melahap 2 agenda uji coba. Ya, secara progres, sekali lagi saya sangat bersyukur ya, pemain sangat bekerja keras selama ini. Dan kami sudah melakukan 2 kali uji coba, dan kami sudah mematangkan secara taktikal, ujar ex-asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu. Kami juga sudah menentukan siapa pemain yang akan bermain di starting line-up atau sebagai substitution. Itu masih dalam pemantauan kami. Terakhir, melihat secara kondisi pemain. Secara keseluruhan, semua berjalan baik, ujarnya.